Sejarah kaligrafi Arab. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab kurang terbiasa membaca dan menulis. Mereka lebih menyukai tradisi menghafal, syair nama silsilah atau perjanjian yang disampaikan dari mulut ke mulut tanpa dicatat. Hanya beberapa kalangan tertentu, seperti kalangan bangsawan Arab yang menguasai keterampilan membaca dan menulis. Sampai pada masa awal Islam, yakni zaman Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin, cara kaligrafi ini masih kuno dan mengambil nama yang dinisbahkan kepada tempat tulisan yang dipakai, seperti Makkah atau tulisan Makkah, Madani atau tulisan Madinah, Hijazi atau Hijaz, Anbari atau Anbar, Hiri atau Hirah, dan Kufi atau Kufah. Kufi itu sendiri adalah paling dominan dan salah satunya kaligrafi yang dirajakan untuk menulis mushaf Al-Quran sampai akhir kekuasaan Khulafa ar-Rasyidin. Menghendaki orang yang belajar menulis pada masa ini. Sebagian sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa ada 17 laki-laki dan 7 wanita yang bisa menulis di Mekah saat itu. Sebagian sumber lain menyebutkan terdapat 42 orang penulis. Rasulullah telah memerintahkan kepada para tawanan perang Badar untuk mengajari kaum muslimin menulis, sehingga muncullah para sahabat yang ahli dalam menulis atau melakukan pencatatan ayat-ayat Al-Quran seperti Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Pada masa awal Islam, mulailah berkembang jenis khat Al-Khairi, Al-Anbari, dan Al-Kufi. Selanjutnya yaitu pada masa periode Umayyah, di mana pada periode ini mulai timbul ketidakpuasan terhadap khat Kufi yang dianggap terlalu kaku dan sulit digariskan. Lalu mulailah pencarian bentuk lain yang dikembangkan dari gaya tulisan sehingga lahirlah banyak gaya khat. Jenis khat yang terpopuler diantaranya adalah Tumar, Jalil, Nisf, Sulut, dan Sulusain. Khalifah pertama Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pelopor pendorong upaya pencarian bentuk baru kaligrafi tersebut. Kaligrafer Bani Umayyah yang termasyhur mengembangkan tulisan kursif adalah Khutbah al-Muharrir yang menemukan 4 tulisan, yaitu Tumar, Jalil, Nisf, dan Sulus. Keempat tulisan itu saling melengkapi antara satu gaya dengan gaya yang lain, sehingga menjadi lebih sempurna. Yang kedua yaitu pada periode Abbasiyah. Pada periode ini perkembangan seni khat telah mencapai masa keemasan. Pada periode ini yang disebabkan oleh motivasi para khalifah dan perdana menteri Abbasiyah, sehingga bermuncullah kelompok para kaligrafer yang ulet dan jenius, yang diantaranya yaitu ada Al-Dahkan Ibnu Ajlan yang hidup pada masa Khalifah Abu Abbas al-Safah dan Ishaq bin Ibnu Muhammad pada masa Khalifah al-Mansur dan al-Mahdi. Ishaq sendiri memberi kontribusi yang besar bagi pengembangan tulisan sulut dan sulusai, dan beliau mempopulerkan pemakaiannya. Kemudian kaligrafer lain yaitu Abu Yusuf al-Siddiqi yang belajar Jalil kepada Ishaq. Yusuf berhasil menciptakan huruf yang lebih halus dari sebelumnya. Pada periode Bani Abbasiyah ini yang tercatat sebagai nama besar adalah Ibnu Muqlah yang pada masa mudanya belajar kaligrafi kepada Al-Ahwal al-Muharrir. Ibnu Muqlah sendiri ini berjasa besar bagi pengembangan tulisan kursif dikarenakan penemuannya yang spektakuler tentang rumus-rumus geometrikal pada kaligrafi yang terdiri dari 3 unsur kesatuan, baku dalam pembuatan huruf yang dia tawarkan, yaitu titik, huruf alif, dan garam. Menurut Ibnu Muqlah sendiri, setiap huruf harus dibuat berdasarkan ketentuan itu, yang disebut al-khat al-mansub atau tulisan yang bersandar. Beliau juga mempelopori pemakaian 6 macam tulisan pokok atau al-aqlam al-sittah, yaitu Sulut, Naskih, Muhaqqaq, Raihani, Liqah, dan Tauqid, yang merupakan tulisan kursif. Tulisan Naskih dan Sulut menjadi populer dipakai karena usaha Ibnu Muqlah yang akhirnya bisa
menggeser dominasi khat kufi. Usaha Ibnu Mutlaq pun telah dilanjutkan oleh murid-muridnya dan terkenal seperti Muhammad ibnu al-Simsimani dan Muhammad ibnu Asad. Dari dua muridnya itu kemudian lahirlah kaligrafer bernama Ibnu Gawat. Ibnu Gawat sendiri ini menggunakan lagi rumus yang sudah dirintis oleh Ibnu Mutlaq yang dikenal dengan al-mansukh al-fa'id atau huruf bersandar yang ada. Itu periode lanjut atau pasca Abbasiyah. Sementara itu di wilayah Islam bagian barat Maghrib atau Maghribi yang mencakup negeri Arab dekat Mesir termasuk Andalusia atau Spanyol pada abad pertengahan ini berkembanglah bentuk tulisan yang disebut khat Maghribi atau Bufin Barat, terdiri atas cabang khat Kairawani, Andalusia, Fasi, dan Sudani. Di sini itu telah dikembangkannya pula fulut Andalusia dan meski Andalusia. Selanjutnya pertumbuhan kaligrafi masuk ke tahap konsolidasi dan mahasiswa untuk menghasilkan karya masterpiece di zaman kerajaan Islam Persia seperti Ikhaniyah abad ke-13, Timuriyah abad ke-15 di Safavia, dan beberapa dinasti lain seperti Mamluk Mesir dan Suriah, Utsmani Turki sampai kerajaan Islam India dan Afghanistan. Di masa ini lahirlah karya besar yang menunjukkan puncak kreasi ahli seniman kaligrafi sekaligus menjadi lambang semangat Islam. Dan pada masa ini juga tumbuhlah gaya tulisan seperti Farisi Tahrik dan Nasta'lik Buber, Jali dan Ayyih Tahrik, Sikaslah Tahrik, Tahriri, Bubari Tahrik, Diwali dan Diwali Jali atau Lumayuni, Gulazar, Bukhra dan Zulfi Ra'lusi. Khusus di India ini muncullah khat dari Kufi dan dinasti India dan surat India. Tokoh kaligrafi kenamaan di masa ini antara lain adalah Yahya al-Zanuri atau Ikhaniyah, Umar Akhtar atau Timuriyah, Min Alitak Rizi dan Imuddin al-Husaini atau Sinawiya, Muhammad ibnu al-Wahid atau Mamluk Hamdullah al-Amasi Ahmad dan Hashim Muhammad al-Baghdadi. Sekarang, sebagian dari gaya yang semula berjumlah ratusan bukus ini hanya tinggal beberapa gaya yang fungsional di dunia Islam, yaitu Nasai, Sulud, Rayhani, Diwani, Jali, Farisi, Fiqh, dan Kufi. Bahasa yang menggunakan kaligrafi Arab menurut Dr. Muhammad Tahir Qudri atau penulis Mushaf Makkah Al-Mukarram dan pengarang kitab Tarik Al-Qad Al-Arabi ini terdiri atas 5 kelompok, yaitu kelompok bahasa Turki, kelompok bahasa India atau Egon atau Melayu adalah, kemudian kelompok bahasa Persia, kelompok bahasa Afrika, dan yang terakhir atau yang kelima kelompok khusus bahasa Arab itu sendiri.